Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan VTuber dan VPlus dan subscriber Family Channel di seluruh Indonesia. Oke, pada sore hari ini atau pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info update mengenai VTube. Ini berdasarkan hasil meeting dari beberapa leader yang sudah kita ambil poin-poin yang dari hasil meeting itu. Ini bukan patokan resmi tapi kesimpulan pribadi dari leader kami. Nanti teman-teman bisa baca di sini atau di sini ya. Yang pertama adalah VTube akan launching dalam beberapa hari ke depan dan akan berjalan beriringan dengan VPlus dan saling berkaitan. Jadi tanggal dan hari belum diketahui, artinya tanggal dan hari ini mengikuti dari manajemen, belum dibocorkan sama sekali. Artinya apa teman-teman? VTube dan VPlus akan berjalan beriringan, artinya berkaitan, karena di VTube ini menurut analisa saya, karena di VTube itu sudah tidak bisa merekrut, artinya tidak ada referral lagi. Tapi kalau teman-teman mau merekrut, adanya di VPlus gitu. Nah, bagaimana mengenai VTube? VTube hanya bisa nonton iklan dan bisa beriklan. Gak apa-apa, saya sangat mendukung, ini gak apa-apa. Nah, sedangkan di VPlus bisa merekrut dan ada jenjang peringkatnya, seperti itu. Jadi apa keuntungannya dua ini beriringan? Nah, poin VPlus itu akan kedetek di VTube, mungkin seperti itu, dan poin VTube akan kedetek di VPlus. Jadi dua-duanya saling berkaitan, ada saling berkaitan lah, artinya bisa kedetek. Nah, nanti kedepannya seperti apa perkembangannya, mungkin disatukan lagi atau apa itu saya tidak tahu. Ini karena menangani regulasi aja gitu. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, VPlus dan VTube itu berbeda, masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri, juga masing-masing memiliki kekurangan sendiri. Yalah, ini sekarang lagi beredar aplikasi di Play Store mengenai VPlus. Itu bukan sama sekali bukan VPlus yang ada dimiliki oleh yang berkaitan dengan VTube ya. Itu murni kreasi anak bangsa ya. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita mau positive thinking, itu sebenarnya kritikan juga itu. Kenapa nggak dibuat aplikasinya gitu loh? Sedangkan orang lain yang nggak ada kaitannya dengan VPlus, cuma mengatasnamakan VPlus, itu bisa membuat aplikasi gitu loh. Kayak gitu. Terus yang ketiga, VTube 3.0 akan muncul dengan tampilan baru. Ya pastinya lah, udah nunggu 1 bulan masa tampilannya sama dengan kayak yang sebelumnya gitu loh. Pasti akan ada fitur-fitur yang terbaru dan semoga lebih canggih lah. Yang keempat, isu orang yang mengatakan VTube tutup itu tidak benar. Jangan mudah terpancing ketakutan karena VTube akan tetap ada. Ya ini tergantung masing-masing kita menyikapi, mau berpikir positif atau negatif. Tapi kita tidak bisa memaksa orang per orang atau VTuber per VTuber itu untuk untuk berpikir positif semua, karena apa yang dia baca itu berbeda dengan yang kita baca gitu. Karena dia membaca dengan keadaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kantor yang kelima. Kantor VTube ada dan saat ini sedang tahap renovasi di lantai 3 daerah Jakarta. Yang keenam, VTube akan terus membangun dan menjadi big data terpusat ke depannya di Asia. Yang ketujuh, yakinkan pada perusahaan 100% untuk menyelesaikan pengembangan VTube karena perusahaan tidak main-main. Ya artinya apa? Gini loh. Kalau VTuber di luar sana berasumsi karena menunggu sudah lama, itu bukan sepenuhnya salah VTuber. Manajemen juga manajemen harus koreksi diri,
harus mengkoreksi diri untuk perbaikan, karena mungkin sistem informasinya, sistem pemberian informasinya kurang tepat atau seperti apa, karena terlihat itu jelas sekali kurang profesional gitu loh. Kalau profesional, teman-teman VTuber tidak akan bersikap bersikap atau berpikiran negatif gitu, seperti itu. Yang ketujuh, yakinkan. Yang kedelapan, V Plus Mega Copy promo sampai tanggal 30 April 2001. Ini yang banyak jadi pertanyaan di media sosial, di Japri juga, di grup-grup. Kenapa sih kok harus menggunakan uang pribadi gitu loh? Sedangkan tujuan di awal ikut VTube ini karena kita memang karena terdampak COVID atau pandemi COVID ini ya. Tapi kenapa kok harus mengeluarkan uang pribadi? Karena gini loh, selama 1,5 bulan ini teman-teman yang ikut VTube itu rata-rata kan banyak yang gratis, menggunakan gratisan. Tiba-tiba harus maintenance atau menunggu selama 1,5 bulan. Itu penghasilannya dari mana gitu? Tiba-tiba muncul V Plus harus menggunakan uang pribadi. Kita sudah tercekek, masa mau dicekek lagi gitu loh. Itu mungkin bagi beberapa orang yang memang punya uang, ya nggak masalah kayak gitu. Karena rata-rata orang yang ikut VTube ini hampir 90% itu mereka menggunakan gratisan gitu. Nggak semua orang yang fast track di VTube ini. Mungkin beberapa orang 10%-nya yang fast track itu memang ada uang gitu. Tapi makanya kenapa V Plus ini bagi VTuber itu sambutannya kurang antusias gitu, karena itu faktornya gitu. Kalau saya membaca di berbagai komen di media sosial, di grup WA, di Japri, di grup di komen-komen di YouTube saya, itu yang saya baca gitu. Jadi nggak semua VTuber itu menggunakan fast track. Hampir 90% itu memulainya dengan gratisan gitu. Seperti itu. Selanjutnya yang ke-9, pas commission setiap hari Senin dan Kamis, pembagian komisi batas hingga 5 Mei 2021. Ini bonus harian. Itu yang di V Plus, saya nggak ikut di V Plus. Terus pembagian komisi bulanan pertama sebelum Mei 2000, syarat dan ketentuan berlaku. Nah ini saya juga nggak ikut ini. Pada 1 April 2001 akan ada pendalaman materi V Plus dan VTube oleh founder VTube. Kuatkan barisan dan tim agar tetap satu komando. Intinya begini. Ini saya lagi-lagi mengkritik manajemen saja. Intinya satu, manajemen itu harus transparan gitu. Tidak ada yang boleh ditutupi sama VTuber. Apapun berita dan kondisinya VTube, sampaikan apa adanya gitu. Jadi kayak seperti yang di awal pertengahan Februari tanggal 16 awal maintenance, katakan bahwa itu sedang diblokir, nggak apa-apa, terima, ngurus izin gitu ya, kayak gitu. Kalau daripada di awal Maret akan launching, terus ditimpali dengan info yang update lagi, belum launching, akhirnya kan VTuber kecewa gitu. Transparan aja apa adanya, dibilang kalau memang ini sedang diblokir oleh Kominfo sama SWI, ya udah ngomong aja diblokir gitu aja. Nggak usah membuat dengan menenangkan, dengan berbohong gitu loh, dengan info yang nggak valid sebenarnya gitu. Apalagi beredar video-video dari leader-leader nggak bertanggung jawab, itu membuat VTuber itu kesal banget gitu loh. Yang salah yang berpikiran negatif itu VTuber akan kesal sama SWI dan pemerintah, sama akhirnya diadu domba dengan SWI dengan pemerintah gitu, antara VTuber dan ini. Coba berkaca dan berbenah diri cara memberikan informasi ke VTuber, ke teman-teman VTuber yang jumlahnya 17 juta ini.
Jadi jangan membuat berita info-info yang walaupun itu dari manajemen apa adanya diberikan gitu. Gentle lah istilahnya seperti itu. Kalau awal Maret sudah terlewat ini Maret udah mau tutup loh. Belum launching juga. Apa VTuber nggak kecewa? Apa nggak VTuber nggak merasa dibohongi gitu. Yang keluar malah V+. Itu kritik saya kepada manajemen. Walaupun saya salut sama manajemen itu, saya yakin dan saya yakinnya manajemen itu pasti bekerja dengan serius. Cuman itu kritik saya adalah informasinya jangan sembarangan. Intinya manajemen itu harus transparan, terbuka kepada VTuber. Gak ada yang ditutup-tutupi gitu. Seperti itu. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa terwakili silakan komen, like dan share video ini. Jangan lupa subscribe Fadli Channel. Salam VTube.